Shalom, selamat malam sahabat. Puji Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan Tuhan dalam renungan malam Rema. Harapan Rema, sahabat selalu dalam keadaan baik ya, tanpa kekurangan suatu apapun, karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala kita yang baik. Sahabat, ayat firman Tuhan yang akan menuntun perenungan malam ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat Rema, ada sebuah kapal yang karam dan penumpangnya mati tenggelam. Hanya tinggal seorang saja yang terapung-apung di bawah air karena sempat memakai pelampung. Sebut saja namanya si A. Setelah beberapa lama terapung-apung di lautan, si A terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Selama berada di pulau itu, si A berhasil membangun sebuah pondok kecil sederhana dari kayu-kayu dan daun-daun. Setiap hari si A berdoa memohon kepada Tuhan agar ada kapal yang lewat dan menyelamatkannya. Setiap hari dia selalu memandang ke arah lautan yang luas dengan harapan ada kapal yang lewat atau singgah. Pada suatu hari, si A pulang mencari makanan. Dia mendapati pondoknya terbakar. Si A sangat sedih. Apa yang dia bangun dengan susah payah sebagai tempat berlindung di pulau asing, kini lenyap sudah menjadi asap. Asap hitam itu membumbung tinggi sampai ke langit. Si A berpikir bahwa dia telah mengalami hal terburuk dalam hidupnya. Kapal yang ditumpanginya karam, terdampar di pulau asing, dan kini pondoknya pun terbakar. Sahabat, namun apa yang dipikirkan oleh si A mengenai hal buruk yang menimpa hidupnya itu justru malah menjadi kebaikan baginya. Karena keesokan harinya ada sebuah kapal yang mendekati pulau itu. Ketika kapal itu merapat ke bibir pantai, sang kapten turun dan mendapati si A dan berkata, "Kami melihat tanda asap yang kau buat dan kami datang untuk menyelamatkanmu." Akhirnya, si A bisa pulang kembali ke tempat asalnya dengan selamat. Sahabat Rema terkasih, dalam ayat perenungan saat ini, kata segala sesuatu berarti segala keadaan atau segala peristiwa, baik keberhasilan maupun kegagalan. Seringkali orang berpikir bahwa Allah hanya hadir dan bekerja dalam keberhasilan. Padahal Allah juga hadir dan bekerja dalam setiap kegagalan yang dialami. Apa tujuan Allah turut bekerja dalam kegagalan? Jawabannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, Tuhan dapat mendatangkan kebaikan melalui sebuah kegagalan. Untuk itu, jangan pernah takut dengan kegagalan, sebab hikmat dan kebijaksanaan biasanya lahir dari kegagalan. Sahabat, sangat keliru jika kita menganggap bahwa kegagalan ditakdirkan Tuhan. Perhatikanlah kalimat Paulus. Di situ tidak tertulis Allah bekerja, tetapi Allah turut bekerja, yang di dalam bahasa Yunani disebut sunergeo, artinya turut menimbulkan energi. Tuhan hanya turut bekerja, yang bekerja adalah kita. Jadi, Tuhan tidak menakdirkan kegagalan bagi kita. Kegagalan adalah resiko atau dinamika dari pekerjaan atau kegiatan kita. Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan dapat menggunakan kegagalan itu sebagai salah satu cara kerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tentunya kegagalan itu atas seizin Tuhan, bukan karena keteledoran kita.
Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan tidak selalu berbentuk keberhasilan, tetapi berkat itu bisa berbentuk kegagalan yang dialami. Allah turut bekerja dalam kegagalan untuk mendatangkan kebaikan. Atau dengan kata lain, ada kebaikan di balik kegagalan. Memang sahabat, tidak mudah bagi kita untuk melihat kebaikan dari suatu kegagalan. Seringkali melalui sisi kemanusiaan, orang memandang kegagalan dari segi negatifnya. Akibatnya adalah meratapi nasib dan bahkan bisa menjadi trauma yang berkepanjangan. Sahabat Rema, Thomas Alva Edison pernah berkata bahwa untuk menjadi jenius dibutuhkan 1% inspirasi dan 99% keringat. Artinya bahwa untuk meraih sesuatu tidak cukup hanya bermodalkan inspirasi, tetapi dibutuhkan kerja keras. Memang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Di mana ada perjalanan, di situ ada keberhasilan dan kegagalan yang menanti. Namun percayalah sahabat, bahwa kegagalan di hadapan Tuhan adalah awal dari keberhasilan. Sebab hanya Tuhan saja yang dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk kegagalan, karena energi dari Tuhan sajalah yang bisa menambah energi kita yang terbatas. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu melalui Rema saat ini. Kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami tidak berjalan sendirian dalam hidup ini, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bahkan melalui kegagalan yang kami alami, Engkau menambahkan energi bagi kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bisa memaknai dan menyikapi setiap keberhasilan dan kegagalan yang kami alami. Itu adalah kebaikan yang Engkau sediakan bagi kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kebersamaan kita dalam Rema saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Jika sahabat terberkati dengan Rema kali ini, maka berbagilah, sehingga orang lain pun bisa terberkati melalui engkau. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Shalom.